Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ja'ala lakum halaifatul ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, menjadikan manusia sebagai khalifah untuk mengelola alam di permukaan bumi ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh suri teladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah maupun di dalam melaksanakan fungsi kehalifaan Khalifatullah, Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai dicontoh dan dilatihkan kepada umatnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang ke-12 kajian Ramadan Ulul Albab. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana memaknai hakikat dari peran dan fungsi kehambaan, di mana perlu kita pahami bahwa fungsi kehambaan yang berimplikasi pada pelaksanaan amalan-amalan ritual yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, mestinya kita menyikapi sebagai kebutuhan kehidupan kita, karena apapun sebenarnya yang diwajibkan Allah kepada hambanya itu justru bermasalah ketika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana sih hakikat atau memaknai peran dan fungsi kehalifaan. Ayat yang saya bacakan tadi di mukaddimah, wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa akan menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, untuk mengelola alam ini, untuk melanjutkan kehidupan, melanjutkan peradaban. Malaikat sebenarnya menyampaikan kepada atau protes kepada Allah, kenapa ya Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah? Bukankah manusia itu akan menyebabkan kerusakan di permukaan bumi ini, menyebabkan terjadinya pertumpahan darah? Allah jawab bahwa ini
inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa aku lebih tahu dari apa yang kau tidak ketahui. Diamlah malaikat. Jadi pada hakikatnya bahwa peran kekhalifahan ini adalah warisan dari nenek kita Adam. Kita semua adalah anak cucunya Bani Adam, tentunya mewarisi peran dan fungsi kekhalifahan tersebut. Perlu kita melaksanakannya dengan benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Apapun profesi kita, apapun peran kekhalifahan kita, tidak ada yang tidak membutuhkan nilai-nilai kejujuran. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, menjadi pedagang. Nilai-nilai inilah yang dibawa, sehingga membawa Rasulullah sebelum jadi Rasul itu sudah mendapat gelar Al-Amin. Dia sikapi hidupnya dengan penuh nilai-nilai kejujuran. Inilah yang perlu menjadi bahan renungan bagi kita untuk bagaimana melakoni peran kekhalifahan kita di permukaan bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, peran kekhalifahan adalah diberikan oleh Allah. Jadi apapun peran kita, apakah dia sebagai dosen, sebagai pedagang, sebagai petani, itu adalah peran yang diberikan. Dalam surat Al-An'am 165 Allah berfirman, wa huwallazi ja'alakum halaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Ini yang menjadi bahan untuk bagaimana kita menjadikan ayat ini untuk melakoni peran kita, apapun posisi kita, karena peran itu diberikan oleh Allah. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dengan profesi yang berbeda-beda, profesi yang bertingkat-tingkat. Di dalam suatu institusi ada pemimpin, ada yang dipimpin, untuk menguji kamu siapa yang amanah di dalam melaksanakan kekhalifahan tersebut. Liyabluwakum fima atakum. Nah, peran kekhalifahan ini ya mungkin ada yang sama diberikan kepada kita. Kalau pemimpin itu adalah peran kekhalifahan, berarti pemimpin itu mulai dari diri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, pemimpin bangsa dan negara, semuanya adalah peran kekhalifahan yang diberikan oleh Allah. Dan yakin bahwa makin tinggi atau makin banyak peran yang diberikan Allah kepada kita, makin tinggi tanggung jawabnya. Makin tinggi tanggung jawabnya. Seorang presiden lebih tinggi tanggung jawabnya daripada seorang gubernur. Seorang gubernur lebih tinggi tanggung jawabnya daripada seorang bupati. Tetapi makin banyak peran yang diberikan oleh Allah kepada kita, makin berpeluang juga kita untuk merebut pahala. Bukankah pemimpin yang adil itu dijanji oleh Allah surga ketika bisa melakoni atau memerankan kepemimpinannya dengan keadilan? Penegak hukum yang adil itu akan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsitin, bahwa Allah mencintai hambanya yang berlaku adil. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah,
Nah, melakoni peran kekhalifahan atau peran kekhalifahan yang kita lakoni ini tidak terlepas dari sebenarnya dari dua hubungan. Yang pertama adalah peran kekhalifahan yang berhubungan dengan interaksi kemanusiaan. Menjadi pemimpin, ya, pasti berinteraksi dengan manusia. Menjadi guru, menjadi dosen, pasti berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, disinilah nanti bahwa ini semua harus dilakoni dengan aturan-aturan atau rambu-rambu yang sudah digariskan oleh Allah dan banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian mungkin diperkaya dengan referensi-referensi ilmu yang dikelola atau yang didapatkan dengan jalan cara yang benar. Berkembanglah ilmu komunikasi, berkembang ilmu psikologi, bagaimana berinteraksi sosial. Itu semua adalah untuk bagaimana menata hubungan kemanusiaan sebagai bagian dari peran kekhalifahan. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dan berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Wah, disinilah mungkin pertanian atau petani, nelayan, kehutanan, memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini juga diatur rambu-rambunya oleh Allah. Allah sudah menggariskan di dalam Al-Quran bahwa kelola alam ini untuk melangsungkan kehidupan, untuk melangsungkan peradaban, tetapi jangan berbuat kerusakan. Karena Allah tidak menyukai hambanya yang berbuat kerusakan. La tufsidu fil ardi, innallaha la yuhibbul fasad, innallaha la yuhibbul mufsidin. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, antara peran kehambaan dan peran kekhalifahan ini kedua-duanya adalah jalan untuk memproses peningkatan kualitas diri, peningkatan ketakwaan kita. Ini perlu saya tegaskan bahwa terkadang bahwa ketika kita diberikan satu amanah, itu seakan-akan terlepas dari bagaimana amanah kita itu menuntun hidup kita menuju pada keselamatan dunia dan akhirat. Visi hidup kita adalah ketakwaan. Karena memang ketakwaan inilah yang dijamin insya Allah. Ketika kita mencapai predikat itu, insya Allah kita akan dijamin masuk surga. Untuk menuju ke sana, bukan hanya amalan-amalan yang sifatnya ritual, tetapi muamalah dalam bentuk muamalah dalam bentuk berbagai profesi, ketika dilaksanakan dengan cara yang benar, bahkan dituntut untuk melaksanakan cara dengan rambu-rambu yang sudah digariskan, adalah jalan untuk menuju pada ketakwaan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ketika kita melaksanakan peran kekhalifahan ini dengan amanah, Allah sudah memberikan juga gambaran atau informasi di dalam Al-Quran bahwa orang yang amanah di dalam melaksanakan profesinya, ketika dia diberikan tugas, apakah dia menjadi pemimpin, menjadi pemimpin organisasi, pemimpin rumah tangga, ketika amanah melaksanakan, itu akan dijamin insya Allah dihargai masuk di dalam surga. Ya, mohon maaf, saya maknai bahwa surga bisa bermakna tempat, insya Allah di akhirat nanti di sana, tetapi surga juga bisa bermakna perasaan, kebahagiaan. Berarti kalau surga bermakna kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, surga juga bisa dapatkan di dunia sebagai buah dari amanah kita melaksanakan kekhalifahan yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Ma'arij ayat ke-32, wallazina hum
li'amanatihim wa ahdihim ra'un ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Kalau orang pegang jabatan, orang disumpah dengan janji. Jadi orang yang amanah, melaksanakan tugasnya, komitmen dengan janjinya, ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu akan dimuliakan, mendapat kemuliaan di surga. Maaf sekali lagi, kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia, dan lebih-lebih insya Allah kebahagiaan di akhirat yang kita semua impikan bersama. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.